Halo guys, apa kabar semuanya? Dengan Sony di sini. Kali ini gue tuh mau ngebahas suatu keyboard dari brand yang mungkin masih banyak dari kalian yang belum pernah dengar, namanya itu Sharkun. Jadi mereka menggunakan price positioning yang berada di mid end. Nah, kali ini kita itu diberikan keyboard, namanya itu Sharkun Skiller atau serinya itu SGK1 Mechanical Keyboard. Harganya itu cukup murah, sekitar 800.000 untuk full mechanical keyboard dengan Kill Switch. Yang kita review kali ini adalah Red Kill Switch. Walau sebenarnya kalian bisa pilih selain red, selain ini tuh ada blue dan brown switch. Cuman kita dikiriminnya dan emang kita mintanya juga red switch karena gue punya keyboard yang sama-sama menggunakan Cherry MX Red dan katanya rednya Kyle dengan rednya Cherry itu sangat mirip. Di atas kertas kedua switch ini memang mirip, mulai dari tactile, impact yang linear, terus force-nya itu semuanya mirip. Kadang kalau menggunakan sekilas, itu kalian akan sulit untuk membedakannya, terutama kalau hanya sebelah-sebelahan. Gue udah menggunakan keyboard ini secara daily selama 3 minggu kurang lebih. Dan pertama-tama, gue harus bahas detailnya dulu, baru terakhir gue akan jelasin opini gue. Jadi Sharkun SGK1 ini menurut gue adalah suatu keyboard yang purist, karena nggak ada tombol tambahan apapun. Semuanya itu dalam bentuk normal dan hanya perubahan untuk F key atau function key-nya. Semua fitur lighting di keyboard ini bisa kalian akses melalui function key ini. Juga untuk multimedia key-nya. Jadi kalau kalian menggunakan Spotify atau sedang binge watching atau volume, kalian itu bisa atur dengan function key-nya. Untuk key-nya sendiri, backlight itu hanya ada warna putih, tapi kalian bisa atur speed, tipe lighting yang kalian inginkan, terus ada bisa mengatur brightness-nya juga. Warnanya cukup jelas, tapi yang gue sayangkan bagian function key-nya, beberapa itu nggak illuminated, jadi kadang kalian harus hafal fungsi-fungsi setiap key-nya. Untuk kabelnya itu menggunakan braided cable yang menurut gue cukup kokoh, tapi lagi kalau kabel keyboard nggak mungkin juga kebetot-betot. Untuk bagian belakangnya ini memang sedikit tinggi, atau bisa dibilang juga memang lebih tinggi dibandingkan keyboard-keyboard lain. Dan menurut gue sayang kalau nggak digunakan, padahal bisa mereka gunakan untuk USB port di sini. Untuk bahan floor dari tiap key-nya menggunakan aluminium cover, tapi bagian palm rest-nya itu kebuat dari plastik. Kekurangannya, palm rest-nya ini nggak bisa kalian lepas, tapi jangan takut patah juga karena selama gue gunakan nggak ada edging sedikit pun dan menyatu dengan sangat baik. Oke, sekarang kita lanjut ke opini gue. Gue harus ingatkan ini adalah masalah preferensi murni, terutama masalah feel suatu switch. Yang gue suka dari keyboard ini adalah keyboardnya itu tinggi. Mirip banget sama Corsair dengan elevasinya ini memudahkan banget untuk membersihkan keyboardnya. Dan ini menurut gue menjadi satu titik jual. Media key extra juga cukup membantu buat kalian yang sering gunakan PC, nggak sekedar untuk main game aja tapi untuk multimedia juga. Dan terakhir adalah di harganya. Kalian mendapatkan palm rest yang walaupun terbuat dari plastik, surprisingly cukup kokoh. So sekarang mungkin pertanyaannya, gimana sih menurut gue, apakah worth it atau enggak? Buat gue pribadi, worth it dengan harganya yang 800.000. Backlightnya memang nggak RGB, itu mungkin kalian menjadi suatu alasan untuk tidak membelinya. Tapi gua nggak peduli dengan RGB. Gua lebih penting fungsi daripada penampilan. Di lingkungan gelap atau tanpa lampu sekalipun, warning itu udah cukup dan di setting paling terang pun nggak ngeganggu atau nusuk mata. Terakhir adalah switch-nya. Well, setelah 3 minggu, gua nggak merasakan perbedaan apa-apa. Dari segi kecepatan mengetik dan akurasi, gua ngetik tetap seperti biasa, nggak ada perbedaan sama sekali yang bisa gua perhatikan. Untuk gaming, pribadi menurut gue bullshit, karena keyboards don't make you suddenly play better. So sisanya adalah feel-nya. Gimana menurut gue feel-nya? Well, ini bisa dikatakan suatu placebo. Tapi gue memang udah terbiasa dengan keyboard lama gue karena udah bertahun-tahun menggunakannya. Jadi secara objektif, gue nggak bisa menemukan alasannya karena memang gue mengetik, main, dan sebagainya. Itu nggak ada perubahan sama sekali di antara dua keyboard ini. Tapi faktor terbesar mungkin adalah habit. Gue udah kelamaan pakai keyboard lama gue pertama kali ganti ke mechanical keyboard itu menggunakan keyboard lama gue. So ini murni masalah preferensi dan habit, atau di psikologi bisa disebut sebagai suatu habit forming products. Jadi menurut gue nggak ada itu namanya istilah paling enak itu adalah switch A, B, dan C. Tapi yang paling tahan yang mana itu gue bisa percaya karena itu masalah kualitas. Jadi kalau kalian nanya secara kualitas nggak bakal salah kalau kalian ngeluarin 800.000 untuk produk satu ini. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kalian akan nyaman atau enggak, itu benar-benar adalah preferensi kalian sendiri. Jadi kalian lebih baik coba langsung. Tapi menurut gua perbedaan antara red switch yang ada di MX dan KLV ini, gua nggak bisa merasakan perbedaan yang secara objektif. Jadi kalau kalian pertama kali pindah ke mechanical, ya kemungkinan besar ini akan jadi home feel kalian untuk kedepannya kalau kalian membeli keyboard ini. Sekian dari gua Sony, I'll see you guys next time.